Percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Salve sahabat Katoliko keren. Agama Katolik tak bisa lepas dari kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sejak zaman dulu, umat Katolik turut berkontribusi memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Hingga kini, Gereja Katolik terus berkarya di Indonesia memberikan yang terbaik untuk membangun sumber daya manusia, melayani masyarakat, serta memajukan negeri ini. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, inilah 10 hal yang mungkin akan terjadi. 1. Tidak terciptanya hubungan kerjasama dengan Vatikan. Jika Indonesia tanpa Katolik, maka tidak ada hubungan kerjasama yang terjalin antara Tahta Suci Vatikan dan Indonesia. Ya, walaupun Vatikan merupakan negara terkecil di dunia, namun perannya dalam dunia internasional begitu besar, baik dalam pendidikan, keadilan, hingga kemanusiaan. Vatikan juga berkontribusi besar dalam menciptakan perdamaian dan dialog antar umat beragama di dunia, serta turut memperjuangkan pelestarian lingkungan dunia. Hampir seluruh negara menjalin kerjasama dengan Tahta Suci Vatikan, di mana Gereja Katolik tersebar di seluruh dunia. 2. Pengakuan kemerdekaan Indonesia terbatas. Kemerdekaan suatu negara juga membutuhkan syarat pengakuan dari negara lain. Setelah Indonesia merdeka, belum terdapat pengakuan dari negara lain kala itu. Barulah pada tanggal 6 Juli 1947, Vatikan menjadi negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Mesir, yang hanya selisih 3 bulan lebih dengan Vatikan. Vatikan juga menjadi negara Eropa pertama yang memberikan pengakuan kemerdekaan atas Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Vatikan ini dilatar belakangi oleh kesamaan prinsip kenegaraan antara Indonesia dan Vatikan, di mana mendukung terciptanya perdamaian dunia, menolak pandangan ateisme dunia, mendukung terciptanya kerukunan, menciptakan keadilan sosial, dan memelihara kesejahteraan. Dukungan kemerdekaan yang diberikan Vatikan ini memberi dampak besar bagi negara-negara di luar Asia, terlebih Eropa dan Amerika kala itu, di mana satu persatu negara-negara ini mulai memberi dukungan kemerdekaan juga kepada Indonesia. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, maka kemungkinan dukungan kemerdekaan bagi Indonesia akan terbatas dalam waktu yang lama. Seperti yang kita ketahui, Vatikan merupakan negara yang dihormati di Eropa, bahkan di dunia, karena sebagai tempat tinggal dari pemimpin Gereja Katolik dunia. Dengan tindakan Vatikan yang memberi pengakuan kemerdekaan membuka jalan lebar bagi Indonesia untuk semakin diakui kemerdekaannya di dunia internasional. 3. Masih dijajah. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, Indonesia kemungkinan besar masih dijajah Jepang dan Belanda dalam waktu yang lama. Ya, meski Soekarno-Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tahun 1945, namun Indonesia kala itu belum merdeka sepenuhnya. Masih banyak tentara Jepang yang berkeliaran di Indonesia, khususnya Semarang, yang membuat rakyat menderita. Berkat Monsinyur Albertus Sugiya-Pranata, salah satu uskup dari Gereja Katolik di Indonesia, yang juga adalah pahlawan nasional Indonesia, gencatan senjata berhasil dilakukan antara sekutu dan Jepang. Di tahun 1947 sampai 1948, Indonesia masih kembali diserang pasca kemerdekaan. Kali ini, serangan datang kembali dari Belanda dalam agresi militernya. Melihat hal ini, Uskup Monsinyur Albertus Sugiya-Pranata melanjutkan perjuangannya melalui tulisannya yang membuat mata dunia terbuka. Ia menulis semua kekejian perbuatan Belanda selama agresi militer di Indonesia. Tulisan ini lalu dikirimnya ke Amerika Serikat dan terbit di majalah. Banyak masyarakat internasional kemudian berempati hingga Belanda mendapat tekanan internasional dari masyarakat dunia
yang membaca tulisan Uskup Soegiah Pranata. Tidak tahan dengan tekanan ini, Belanda pun akhirnya duduk dalam konferensi meja bundar dan menyerahkan kedaulatan kemerdekaan penuh kepada Indonesia. Ya, dari sini kita dapat melihat Monsinyur Albertus Soegiah Pranata tak hanya sekedar uskup gereja Katolik, tapi adalah pahlawan nasional Indonesia yang luar biasa. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, Jepang dan Belanda pasti masih menjajah negeri ini dalam waktu yang lama walau telah merdeka. 4. Bergantinya lagu kebangsaan. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, ya tidak akan ada lagu kebangsaan berjudul Indonesia Raya yang kita nyanyikan saat ini yang begitu indah. Lagu ini diciptakan oleh seorang pahlawan nasional Indonesia beragama Katolik, yaitu Wage Rudolf Supratman. Namanya tercatat sebagai umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, dengan nama baptis diambil dari Santo Rudolf. Ilmu kesenian yang ia miliki tak bisa lepas dari iman Katoliknya yang kental akan musik liturgi gereja. Suatu hari, Wage Rudolf Supratman tertantang dengan salah satu penulis majalah yang menantang ahli-ahli musik Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan. Ia pun menciptakan sebuah lagu yang luar biasa berjudul Indonesia Raya yang kini menjadi lagu kebangsaan Indonesia. 5. Tidak akan banyak memiliki institusi pendidikan yang unggul dan berkualitas. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, ya, Indonesia tidak akan banyak memiliki institusi pendidikan yang unggul dan berkualitas. Gereja Katolik sudah dikenal dunia internasional dengan institusi pendidikannya yang berkualitas. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, maka tidak akan berdiri sekolah-sekolah Katolik di Indonesia yang berkontribusi besar membangun sumber daya bangsa, serta sudah banyak melahirkan pemimpin dan generasi yang berkualitas di negeri ini. Sekolah Katolik mulai dari SD hingga universitas sudah tidak diragukan lagi disiplin, kualitas, dan toleransinya. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia kala itu, yaitu Muhadjir Effendi, menilai sistem pendidikan Katolik telah memenuhi sebagian unsur pendidikan penguatan karakter Indonesia. Ia bahkan berkata ingin mengadopsi sistem pendidikan Katolik dan menjadikannya contoh dalam dunia pendidikan Indonesia. 6. Tidak terlalu dikenal luas. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, maka Indonesia bisa saja tidak akan terlalu dikenal luas. Ya, gereja Katolik tersebar di seluruh dunia dan menjadi organisasi terbesar di dunia berbasis keagamaan dengan jumlah umat mencapai 1,4 miliar jiwa. Banyak umat Katolik dunia akhirnya mengenal Indonesia melalui umat Katolik Indonesia. Mereka kemudian mengenal Indonesia sebagai negara yang begitu indah, beragam, dan memiliki umat Katolik yang luar biasa dalam iman. Tujuh, berkurangnya pegiat pelestari budaya. Gereja Katolik di Indonesia turut berkontribusi besar melestarikan budaya melalui inkulturasi budaya dalam gereja. Ya, gereja Katolik mampu membaur di segala suku, budaya, dan bangsa, serta hadir bukan untuk menghilangkan budaya, melainkan melestarikannya dan memadukannya dengan iman. Iman yang berpadu dengan budaya Indonesia yang indah. Beberapa yang bisa kita lihat yaitu bangunan-bangunan gereja Katolik yang bergaya arsitektur Nusantara, seperti bergaya Dayak dan Bali. Misa gereja Katolik yang memakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan lain-lain. Tari-tarian daerah yang sering digunakan dalam perayaan Ekaristi atau misa inkulturasi. Serta masih banyak lagi. 8. Tidak akan melahirkan para imam, biarawan, dan biarawati yang hebat. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, tentunya tidak akan ada imam, biarawan, dan biarawati hebat yang banyak berasal dari Indonesia saat ini. Ya, saat ini, banyak imam, biarawan, dan biarawati Indonesia diutus dan dipanggil untuk berkarya dan bermisi di luar negeri. Indonesia bahkan pernah dipuji Paus Fransiskus di depan umat Katolik dari berbagai negara yang hadir. Kala itu, Paus mengatakan jika krisis panggilan melanda, pergilah ke pulau-pulau di Indonesia, maka di sana kita akan menemukan panggilan.
Paus mau mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan panggilan menjadi imam, biarawan, dan biarawati yang subur di dunia, di tengah menurunnya panggilan hidup selibat di Eropa dan Amerika. 9. Tak akan banyak memenangkan kompetisi menyanyi internasional. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, Indonesia mungkin tidak akan banyak memenangkan kompetisi menyanyi internasional, seperti lomba paduan suara atau KOR yang mengharumkan nama Indonesia. Ya, seni dan notasi musik sendiri lahir dari Gereja Katolik, di mana notasi musik ditemukan oleh Paus Gregorius pertama tahun 590. Itulah sebabnya Gereja Katolik begitu kaya akan musik liturgi dalam misa. Tak sedikit umat Katolik di Indonesia yang berhasil memenangkan kompetisi menyanyi internasional mewakili Indonesia, baik sebagai solo seperti Lyodra Ginting yang meraih juara 1 Indonesia Idol musim ke-10 yang menjadi juara di Festival Sanremo Italia, sebagai anggota paduan suara dari suatu komunitas, maupun sebagai paduan suara dari Gereja Katolik seperti Gracia Choir, paduan suara mahasiswa Unika Sugia Pranata Semarang yang berhasil memborong 5 medali emas sekaligus untuk Indonesia di Italia, mengalahkan negara-negara lainnya. 10. Berkurangnya perusahaan ternama. Seandainya Indonesia tanpa orang Katolik, bisa saja Indonesia tidak akan banyak memiliki beberapa perusahaan ternama, seperti perusahaan jarum di mana bos atau pendirinya adalah orang Katolik, yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Hartono, yang juga menjadi orang terkaya ke-1 di Indonesia. Keluarga besar mereka bahkan pernah mempersembahkan salah satu keponakan tercinta untuk menjadi seorang biarawati hidup dalam kaul kemiskinan, yaitu Suster Lucy Agnes. Ada juga Salim Group, salah satu perusahaan konglomerat ternama di Indonesia. Pendirinya ialah Antoni Salim, putra dari Sudono Salim yang juga adalah orang Katolik, serta menjadi orang terkaya ketiga di Indonesia. Anak perusahaan Salim Group yang terkenal salah satunya ialah Indomaret. Perusahaan-perusahaan yang dirintis oleh para pengusaha Katolik ini juga menjadi berkat bagi Indonesia, di mana berkontribusi besar memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan perekonomian. Iman yang mereka miliki, mereka terapkan dalam kehidupan bisnis dengan menjadi berkat bagi bangsa. Sahabat Katoliko keren, itulah 10 hal yang mungkin bisa saja terjadi jika Indonesia tanpa Katolik. Kalau menurut sahabat Katoliko keren, jika Indonesia tanpa Katolik, apa yang akan terjadi? Silakan tulis di kolom komentar ya. Seandainya Indonesia tanpa Katolik, itu bukanlah Indonesia. Karena Indonesia berdiri berkat perjuangan rakyat dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai agama termasuk umat Katolik di dalamnya yang ikut berperan besar. Bangga menjadi Katolik, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. 100% Katolik, 100% Indonesia, Pro Ecclesia et Patria, untuk gereja dan tanah air. Semoga umat Katolik Indonesia terus menjadi berkat dan pembawa sukacita di tengah kemajemukan bangsa. Katoliku memang keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik.
Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.